Awal mula peristiwa Timur Timur. Perjalanan sejarah Timur Timur dimulai pada masa kolonialisme Portugis di abad ke-16, ketika daerah itu menjadi bagian dari Kepulauan Timor yang dikuasai oleh Portugis. Setelah Portugal mengalami krisis politik pada tahun 1974, mereka memutuskan untuk mundur dari sebagian besar wilayah kolonial mereka, termasuk Timur Timur. Namun ketika Portugal menarik diri dari Timur Timur pada tahun 1975, itu menciptakan kekosongan kekuasaan yang memicu ketegangan antara berbagai faksi lokal yang berusaha mengendalikan wilayah tersebut. Pada saat yang sama, kedua blok superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet juga memiliki minat strategis di wilayah itu. Dalam konteks ini, kelompok pro kemerdekaan Timur Timur, Fretilin atau Front Revolusi untuk Kemerdekaan Timur Timur, memproklamasikan kemerdekaan Timur Timur pada 28 November 1975. Namun, kurang dari seminggu kemudian, pada 7 Desember 1975, Indonesia menginvasi Timur Timur dengan dukungan AS dan beberapa negara lainnya. Ini memicu konflik bersenjata yang panjang antara pasukan Indonesia dan gerilyawan pro kemerdekaan Timur Timur. Jadi awal mula peristiwa Timur Timur terkait erat dengan penarikan Portugis pada tahun 1975. Proklamasi kemerdekaan oleh Fretilin dan invasi Indonesia yang mengikuti yang memicu konflik dan pendudukan yang berkepanjangan. Timur Timur atau yang disebut sebagai Timur Leste sekarang sebelumnya mengalami berbagai macam konflik. Konflik-konflik tersebut menyebabkan Timur Timur mengalami kemiskinan dan perasaan tidak aman. Adapun masalah atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Timur Timur adalah dari Timur Timur itu sendiri, Indonesia, Portugal, dan juga Australia. Dan juga didukung oleh terjadinya insiden Santa Cruz dan Liquina yang menyebabkan masyarakat Timur Timur ingin memerdekakan Timur Timur. Nah, adapun insiden Santa Cruz ini yaitu insiden di mana terjadinya penembakan massal yang menembaki orang-orang yang menentang pemerintahan yang bersifat represi. Nah, ada 4 faktor lainnya mengapa terjadi insiden Timur Timur. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah keberagaman etnis, dan yang ketiga adalah pemerintahan yang bersifat represi. Pemerintahan yang bersifat represi artinya pemerintahan yang bersifat memaksa dan juga melanggar hak-hak asasi manusia. Dan yang keempat adalah degradasi sumber daya alam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yobi Sakamuti. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai reaksi masyarakat Indonesia terhadap integrasi yang dilakukan Timur Timur ke Indonesia dan juga pemisahan diri yang dilakukan Timur Timur ke Indonesia. Nah, bagaimana sih tanggapan masyarakat Indonesia terhadap sikap atau perilaku dari negara Timur Timur ini? Nah, pada awalnya masa integrasi dari Timur Timur ke Indonesia yaitu tahun 1975, yang mana Timur Timur diinvasi oleh Indonesia pada masa Orde Baru pada kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Soeharto pada masa itu. Akhirnya Timur Timur mau masuk ke dalam salah satu daerah yang di bawah kepemimpinan negara Republik Indonesia. Nah, ada beberapa hal tanggapan dari masyarakat. Yang pertama, yang paling banyak itu yaitu merasa senang karena akhirnya Timur Timur masuk dan menjadi salah satu daerah Indonesia, yang mana
Hal ini merupakan hal yang mengembirakan, terutama karena wilayah negara Indonesia bertambah, yang mana itu juga bertambah rakyatnya, bertambah juga wilayah yang bisa menghasilkan sumber daya alam dan segala macamnya. Dan terlepas dari itu, banyak juga masyarakat yang merasa masuknya Timur Timur ini sangat kurang sesuai ya, karena karena waktu itu kondisi politik Indonesia, ekonomi Indonesia, dan juga keuangan Indonesia masih kurang mencukupi untuk menambahkan wilayah yang baru, yang mana mereka berpikir kalau apa yang dirasakan oleh Timur Timur ini nggak seharusnya dilakukan, karena balik lagi tadi sebelumnya saya bilang kalau misalnya Timur Timur ini diinvasi oleh Indonesia pada tahun 1975 atas perintah atau atas kepemimpinan dari Pak Soeharto di masa Orde Baru. Nah, sebenarnya pun saat integrasi dari Timur Timur ini ke Indonesia, secara utuhnya Timur Timur ini tidak dianggap merdeka oleh PBB, sehingga pada tahun 1999 Timur Timur mendapatkan haknya untuk merdeka, dan hasilnya ya mereka berhasil merdeka dan menjadi negara yang independen, tidak bergantung pada Indonesia. Dia menjadi negara yang seutuhnya karena dia sudah diakui oleh PBB. Nah, hal ini juga lah yang mana menimbulkan beberapa tanggapan dari masyarakat Indonesia. Karena dari sebelumnya yang Timur-Timur bergabung ke Indonesia, kenapa dia berpisah lagi gitu loh. Ada masyarakat Indonesia yang merasa tidak suka akan hal ini karena keputusan dari Timur-Timur yang sangat pelin-pelan, karena sebelumnya bergabung tiba-tiba keluar. Nah, ada juga yang merasa kalau misalnya lepasnya Timur-Timur dari negara Indonesia ini adalah hal yang baik, mengingat beberapa kejadian yang terjadi di Timur-Timur. Diantaranya itu ada pelanggaran HAM, kemudian ada kekerasan pihak berwajib terhadap rakyat sipil, kemudian juga ada kejadian yang namanya itu Santa Cruz. Nah, jadinya banyak juga kubu yang merasa kalau Timur-Timur lepas dari Indonesia itu adalah hal yang bagus, tapi ada juga yang merasa itu bukanlah hal yang bagus, karena kayak berpisah dari Indonesia tuh kayak Indonesia kehilangan harga dirinya karena kehilangan suatu daerahnya gitu. Nah, selain dari tanggapan masyarakat Indonesia, masyarakat Timur-Timur juga memiliki beberapa pendapat yang lain, karena mereka merasa kalau misalnya lega akhirnya bisa keluar dari negara Republik Indonesia. Nah, hal inilah yang menjadi latar belakang adanya dua cerita yang berbeda mengenai perpisahan dari Timur-Timur dari Indonesia. Nah, ada versi dari Timur-Timurnya dan juga ada versi dari Indonesianya, yang mana mereka menceritakan posisi masing-masing. Timur-Timur merasa mereka terus-terusan diabaikan dan terus-terusan di daerahnya kacau lah gitu, dan negara Indonesia merasa kalau misalnya ada kelompokan lain yang membuat negara Timur-Timur ini memisahkan diri dari Indonesia. Sekian lah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata atau salah informasi, tolong berikan pendapatnya ya teman-teman. Sampai jumpa. Perlakuan bangsa lain terhadap peristiwa Timur Timur ini sangat bervariasi, dia sangat banyak. Dari mulai negara-negara barat, sebagian besar negara barat termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan juga sejumlah negara Eropa lainnya itu mengutuk invasi Indonesia ke Timur Timur pada tahun 1975. Mereka mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan di Timur Timur dan mendesak Indonesia untuk mengakhiri pendudukan. Negara-negara barat ini juga aktif dalam menyuarakan keprihatinan mereka di forum-forum internasional dan memberikan dukungan moral kepada perjuangan kemerdekaan Timur Timur. Lalu selanjutnya ada Australia dan Selandia Baru. Nah, kedua negara ini itu memiliki hubungan geografis yang dekat dengan Timur Timur. Jadi mereka ini tidak hanya mengutuk invasi Indonesia, tetapi mereka juga memberikan dukungan kepada pergerakan kemerdekaan di Timur Timur. Lalu mereka juga menyediakan bantuan kemanusiaan, memberikan suaka politik kepada para pengungsi yang ada di Timur Timur, dan juga mereka berperan dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri pendudukan. Lalu selanjutnya ada negara Malaysia. Negara dengan mayoritas penduduk muslim ini juga memberikan dukungannya kepada rakyat Timur Timur dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan negara mereka.
Malaysia secara terbuka juga mengkritik tindakan Indonesia dan berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan politik rakyat Timor Timur di forum internasional. Ada organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama dengan organisasi kemanusiaan internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch serta secara aktif memantau situasi di Timor Timur. Mereka tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik, tetapi mereka juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana dan mendesak untuk penyelesaian damai konflik tersebut. Jadi dalam konteks ini, sebenarnya banyak bangsa di Indonesia menunjukkan sikap kritis terhadap tindakan Indonesia di Timor Timur dan juga memberikan dukungan-dukungan mereka terhadap hak kemerdekaan serta hak asasi manusia rakyat di Timor Timur, seperti itu. Halo semuanya, saya Intan Aida Putri. Di sini saya akan menjelaskan akhir dari peristiwa Timor Timur. Dimulai pada tahun 1520, Portugis menjajah Timor Leste, disusul oleh Jepang dan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Timor Leste. Belanda dan Portugal akhirnya membuat perjanjian Lisbon pada 20 April 1859 yang mengatur batas-batas wilayah koloni Belanda dan Portugal di Hindia Belanda dan Timor Timur. Pada tahun 1974, rezim Estado Novo Portugal tumbang dan berujung pada pendirian partai politik Fretilin. Tujuan terbesar Fretilin yang berhaluan Marxisme adalah kemerdekaan Timor Timur dari penjajahan. Pada 30 November 1975, Timor Leste merdeka dari penjajahan Portugis. Namun, hanya selang 2 hari, 3 partai politik pesaing Fretilin, yaitu Kota, UDT, dan Apodeti yang berintegrasi Indonesia mendeklarasikan integrasi ke Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai Deklarasi Balibo. Deklarasi ini menjadi sebuah legitimasi pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto yang saat itu menentang keras gerakan komunis untuk menginvasi Timur Timur di bawah rezim Fretilin yang berhaluan kiri. Operasi itu disebut sebagai Operasi Seroja. Operasi militer penaklukan Timur Leste ini mendapat kecaman dari dunia internasional atas kekerasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Pada tahun 1976, Timur Leste masuk ke Indonesia sebagai provinsi baru bernama Timur Timur. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, setelah diturunkannya Soeharto, diadakan referendum pada 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timur Leste lepas dari Indonesia atau tidak. Hasil referendum menyatakan mayoritas rakyat Timur Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Terjadi gejolak konflik hingga pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Timur Timur turun tangan. Akhirnya, pada 20 Mei 2002, Timur Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste.